Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas ujian akhir semester pada mata kuliah aljabar matriks. Soal nomor 1, sebutkan definisi bentuk kuadrat, definit positif, dan semi-definit positif. Yang pertama, jika x transpos AX lebih besar 0, untuk semua x tidak sama dengan 0, maka x transpos AX merupakan bentuk kuadrat definit positif. Dan A sama dengan A transpos merupakan matriks definit positif. Yang kedua, jika x transpos AX lebih besar sama dengan 0, untuk semua x dan x transpos AX lebih besar 0, untuk beberapa x tidak sama dengan 0, maka x transpos AX merupakan bentuk kuadrat semi-definit positif. Dan A sama dengan A transpos merupakan matriks semi-definit positif. Selanjutnya, yang B dengan menggunakan definisi, selidiki bentuk kuadrat berikut. Apakah definisi positif atau semi-definit positif? Diberi bentuk kuadrat seperti berikut ini, lalu diubah ke bentuk persamaan, dan diubah ke dalam bentuk matriks. Setelah didapatkan matriks, dihitung determinan dari matriks A ini. Setelah dilakukan perhitungan, didapat bahwa determinan A sama dengan matriks berikut ini. Karena pada matriks ini sudah terbentuk segitiga bawah, maka determinan dapat dihitung dengan mengalihkan unsur pada diagonal utama, yaitu 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali minus 2, dan didapat hasilnya minus 4. Karena determinan, yaitu minus 4, tidak sama dengan 0, maka tidak terdapat solusi non-trivial. Artinya, bentuk kuadrat di atas hanya bernilai 0 ketika x sama dengan 0, maka bentuk kuadrat di atas merupakan definit positif. Lalu nomor 2, diberikan bentuk kuadrat x transpos AX sama dengan x1 kurang x3 dikuadratkan, tambah x2 kurang x4 dikuadratkan, tambah x1 kurang x4 dikuadratkan, tambah x3 ditambah x4 dikuadratkan. Tentukan matriks simetris A yang memenuhi x transpos AX. Pertama, dari bentuk kuadrat kita ubah ke bentuk persamaan sehingga didapat persamaan berikut. Lalu diubah ke bentuk matriks simetris dengan x1 kuadrat, 2x1 kuadrat diletakkan pada baris 1 kolom 1, x2 kuadrat diletakkan pada baris 2 kolom 2, 2x3 kuadrat pada baris 3 kolom 3, dan 3x4 kuadrat pada baris 4 kolom 4. Min 2x1 x3 diletakkan pada baris 1 kolom 3 atau baris 3 kolom 1. Dan x2 x4 diletakkan pada baris 2 kolom 4, baris 2 kolom 4, atau baris 4 kolom 2. x1 x4 diletakkan pada baris 1 kolom 4, atau baris 4 kolom 1, dan seterusnya. Lalu, selidiki apakah bentuk kuadrat tersebut definit positif atau semi-definit positif. Mengikuti teorema 2 di mana matriks simetris A adalah definit positif jika dan hanya jika determinan setiap prinsipal submatriks adalah positif. Diambil submatriks dari matriks awal, yang pertama R sama dengan 1, determinan 2 adalah 2, R sama dengan 2 didapatkan determinannya sama dengan 2, R sama dengan 3 didapat determinannya sama dengan 3, R sama dengan 4 didapat determinannya sama dengan 15. Karena semua nilai determinan setiap submatriksnya besar 0, artinya positif, maka bentuk kuadratnya definit positif. Selanjutnya, tentukan turunan x transpos AX terhadap x. Dengan menggunakan prinsip turunan parsial, diperoleh turunan x transpos AX per x sama dengan AX tambah A transpos per x, di mana A sama dengan A transpos karena matriks di atas tadi simetris, sama dengan berarti 2AX. Lalu dimasukkan matriks A dan vektor x. Selanjutnya didapatkan turunannya seperti berikut ini. Lalu nomor 3 diberikan pasangan data dua variabel hasil penelitian seperti berikut ini.
dengan X sama dengan X1, X2, dan mu sama dengan EX1, X2. A. Tentukan matriks varian dan covariance dari X. Yang pertama kita menentukan mu dari EX1 dan EX2, yaitu mu EX1 4,2 dan EX2 sama dengan 3. Varian pada X1 ditentukan dengan rumus seperti ini dan didapat hasilnya sama dengan 5,36. Lalu dicari variansi dari X2 dengan rumus berikut dan didapat hasil 2,8. Selanjutnya apabila varian X1 dan X2 sudah didapatkan, dilanjutkan dengan mencari covarian X1, X2. Diperoleh covarian X1, X2 sama dengan 3,4. Untuk menentukan matriks variance dan covariance, dapat melihat contoh berikut, hingga didapat matriks akhir dari variance-covariance-nya seperti ini. Yang B, jika Y sama dengan B tambah X, dengan B adalah vektor skalar, maka tentukan variansi dari Y. EY sama dengan EB tambah X, di mana ini bisa dipecah menjadi EB tambah EX, yaitu EB sama dengan B, EX tadi sama dengan mu. Variansi Y sama dengan E dalam kurung Y kurang EY dikali Y dikurang EY ditranspos. Selanjutnya didapatkan rumus seperti ini. Artinya variansi Y sama dengan variansi X. Selanjutnya yang C. Jika Y sama dengan A transpos X dan A transpos sama dengan 1, 2, matriks 1, 2, maka tentukan variansi Y. EY sama dengan E kali A transpos X sama dengan A transpos EX sama dengan A transpos mu, di mana EX sama dengan mu. Selanjutnya variansi Y sama dengan E dikali Y kurang EY dikali Y kurang EY ditransposkan, sehingga didapat variansi dari Y sama dengan A transpos kali P kali A, di mana variansi Y sama dengan matriks 1, 2 dikali matriks 5,36, 3,4, dan 2,8 dikali A, yaitu 1 sama 2. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa variansi Y sama dengan 30,16. Nomor 4, diberikan data hasil penelitian di suatu perusahaan untuk mengetahui pengaruh banyaknya permintaan X1 unit dan harga X2 Rp1.000 per menit terhadap pendapatan Y Rp1.000 per kapita sebagai berikutnya. Pertanyaan yang A, susunan matriks X dan vektor Y yang disesuaikan dengan data di atas yang memenuhi X sama dengan X beta tambah E, di mana Y didapatkan dari soal ini, X didapatkan dari ini, B karena B sesuai jumlah X tambah E. Selanjutnya yang B, tentukan persamaan regresi yang menunjukkan pola hubungan X1, X2, Y. Persamaan regresinya Y sama dengan X beta tambah E, di mana kita harus nyari beta terlebih dahulu dengan rumus X transpos kali X diinverskan dikali X transpos kali Y. Setelah dilakukan perhitungan, didapat bahwa beta 0 sama dengan minus 43,555, beta 1 sama dengan 2,126, dan beta 2 sama dengan 19,476. Maka persamaan regresinya seperti berikut. Yang C, tentukan multiple correlation-nya. Yang pertama kita perlu mencari SSR dengan rumus beta P transpos X transpos Y, dan didapat hasil dari SSR yaitu 8455,287,958. Selanjutnya dicari SST dengan rumus Y transpos kali Y, dan didapat hasilnya 8.640.000, di mana Y bar sama dengan rata-rata yaitu 100 tambah 900 tambah 1300 tambah 1500 tambah 1700 dibagi banyak data 5, yaitu hasilnya 1280. R square didapatkan dengan rumus SSRM per SSTM, di mana artinya SSR kurang NY bar kuadrat per SST kurang NY kuadrat,
dan didapatkan R kuadrat sama dengan 0,588 atau 58,8%. Sehingga setelah didapatkan R kuadrat dapat dicari R-nya yaitu 0,767. Itu aja pembahasan UAS dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.